seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. See, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa, tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kedalam jawatan. Itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Sekarang kau. Profesor Stella Christie ABMA PhD atau Prof. Stella. Lahir di Medan 11 Januari 1979. Seorang guru besar di Tsinghua University Beijing dan ilmuwan kognitif sains terkemuka di dunia asal Indonesia. Sebagai pakar cognitive science dan learning science, penelitian Prof. Stella berfokus pada bagaimana manusia belajar dan berpikir dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi manusia, hewan, dan artificial intelligence. Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah terkemuka seperti Current Biology, Cognitive Science, dan Scientific Reports. Pada 2010, ia menerima penghargaan publikasi paling berpengaruh di bidang cognitive development, dan pada 2016, ia masuk nominasi untuk James McDonnell Understanding Human Cognition Award. Stella menyelesaikan studi S1-nya di Red Cross Nordic United World College Norwegia melalui beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan beasiswa dari United World College. Kemudian melanjutkan studi S2-nya ke Harvard University, Amerika dengan beasiswa penuh dan lulus dengan predikat magna cum laude with highest honors. Lalu melanjutkan S3 di Northwestern University dan kemudian menjalani program postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Setelah menyelesaikan studinya, ia memulai karir akademiknya sebagai assistant professor di Swarthmore College, Amerika, kemudian pindah ke Tiongkok dan diangkat sebagai guru besar di Tsinghua University. Di universitas ini, Prof. Stella memegang posisi penting sebagai research chair di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence, serta menjabat Direktur Child Cognition Center. Sederet prestasi dan kiprahnya di dunia sains dan pendidikan, kini ia diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung saya. Hadir di sini adalah ayah saya. Ini suami saya Bartek. Kita keluarga Merah Putih. Mau. Putih merah. Merah putih. Kawan dia jadi merah putih. Ini anak saya Bayu. Namanya Jawa. Profesor Stella Christie ya, akademisi guru besar Tsinghua University. Dia itu guru besar Tsinghua University. Kalau baca buku transformasi leadership-nya Pak Prabowo, itu banyak halaman Pak Prabowo terinspirasi dengan apa yang terjadi di Cina. Baik itu pembangunan ekonomi, kemudian birokrasi manajemennya yang sangat disiplin, kepemimpinan. Nah, Profesor Stella Christie ini peraih sarjana dari Harvard University dengan gelar magna cum laude. Jadi yang paling tinggi, lalu dia lanjut pasca sarjana dan doktoralnya dari Northwestern University. Dia itu tercatat sebagai dari laman Brain Tsinghua. Tsinghua ini adalah universitas paling top ya di Cina. Semua orang tua di Cina itu bermimpi dan berdoa berharap anaknya bisa masuk, karena ada beberapa pemimpin Cina termasuk wakil presiden itu adalah lulusan dari Tsinghua ya. Dia itu ketua riset laboratorium otak dan kecerdasan Tsinghua. Salah satu yang penting dari yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo di berbagai kesempatan adalah SDM, pendidikan. Sekarang pendidikan, Kementerian Pendidikan aja, Kemendikbud
Ristek akan dibagi dipecah tiga Ya. bahkan ya kalau menurut rencana. Artinya masing-masing itu supaya lebih konsentrasi terhadap bidang masing-masing. Dan kalau memang ini jadi dilantik, sosok Stella Christie ini saya rasa akan sangat membantu transformasi knowledge dari apa yang terjadi, apa yang dia tahu ketika dia di Tsinghua, dan itu menunjukkan keseriusan Pak Prabowo untuk soal meningkatkan SDM kita. Itu mungkin tambahan saya. Saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali. Tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk sebaik-baiknya. Sudah ada pembagian tugas bersama dengan orang lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini, dan kami siap menjalankan tugas. Ya, saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung saya. Hadir di sini adalah ayah saya. Ini tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang, dan dalam segala jenjang ini tentu saja pendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi yang sangat penting yang kami harus galakkan. Itu perlu dukungan dari sesama, baik dari kalangan yang langsung berada di pendidikan tinggi, tapi juga penting sekali dari kalangan masyarakat semuanya untuk membantu sains dan teknologi, dan dari kalangan industri, dari setiap kalangan. Dari pemerintah, kami akan bekerja sebaik-baiknya, memetakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada, dan tapi juga membuat banyak hal-hal yang bisa membangun negara ini dalam sains dan teknologi. Berarti akan riset ke depannya juga akan menjadi fokus di kementerian? Tentu saja, penting untuk membangun. Pak Prabowo sudah barahkan kita harus merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Itu semua tidak akan terjadi tanpa pemikiran-pemikiran yang kuat dalam sains dan teknologi. Industri kita harus maju, hilirisasi yang Pak Prabowo sampaikan itu harus bisa berkembang, swasembada pangan, swasembada energi, pengaturan air yang itu semua harus dilakukan. Bagaimana kita bisa mempunyai inovasi yang baru yang sungguh bisa ada manfaatnya, sungguh ada efeknya. Demikian. Bu Wamen, salah satu pesan yang dari kementerian sebelumnya adalah melanjutkan program Kampus Merdeka. Bagaimana pendapatnya? Kami tentu saja akan melanjutkan yang baik yang sudah ada. Ya, kami akan melanjutkan yang baik yang sudah ada. Kami akan teliti segala sesuatu yang sudah ada, dan kalau yang masih kurang akan kami perbaiki, tapi kami tentu saja. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video terkait dengan profil dari Wamen Pendidikan Indonesia, yaitu Stella Christie, di mana beliau ini berasal dari kaum Tionghoa, tapi nasionalisme terhadap negaranya Indonesia sangatlah tinggi. Dan ternyata Stella Christie ini prestasinya sangat luar biasa sebagai dosen di luar negeri, di Cina, di Amerika. Tentunya kejelian dari Pak Prabowo sebagai presiden untuk menarik putra bangsa yang berprestasi ke Indonesia lagi, tentunya ini hal yang sangat baik sekali. Bagaimana agar Indonesia itu kedepannya bisa lebih maju lagi. Apalagi sosok dari Stella Christie ini adalah orang yang berkecimpung di pendidikan sumber daya manusia. Tentunya dengan hadirnya menteri baru ini dan kepemimpinan presiden baru yaitu Prabowo, Indonesia kedepannya bisa lebih baik. Dan tentunya tidak berlebihan kalau ada orang Malaysia yang memuji bagaimana nasionalisme dari sosok Stella Christie sebagai seorang Tionghoa yang fasih berbahasa Indonesia dan nasionalisme yang tinggi. Oke teman-teman, ya demikian videonya terkait dengan sosok dari Wamen Pendidikan Indonesia yang baru. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.